Halo, perkenalkan nama saya Yulita Rosalina Batu dengan NIM 2201140027. Kesempatan kali ini saya akan membagikan materi terkait dengan pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu pandangan kita terhadap proses pembelajaran. Sehingga pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu pandangan kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya, seperti mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan lingkungan, yaitu pendekatan dalam pembelajaran IPS yang mengajak peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan fisik. Dan yang kedua itu pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Contohnya seperti konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab. Merupakan konsep-konsep yang harus dipahami peserta didik, bukan sekedar diketahui atau dihafalkan. Yang ketiga ada pendekatan inquiry, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Nah, pendekatan ini bertujuan membimbing peserta didik agar menemukan fakta, konsep, dan memahami sendiri dengan tanpa campur tangan guru secara tepat. Selanjutnya yang keempat ada pendekatan keterampilan proses, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatih. Dan yang kelima pendekatan pemecahan masalah, yaitu pendekatan yang mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Dan kemudian yang keenam itu pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan induktif diawali dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, berikut fakta dan datanya. Sedangkan pendekatan deduktif diawali dari konsep-konsep yang telah dipahami oleh peserta didik, kemudian dicarikan contoh-contoh fakta dan data pendukungnya di masyarakat. Dan yang ketujuh itu pendekatan nilai. Nah, pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, kemudian menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan disadari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Dan yang kedelapan itu pendekatan komunikatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan peserta didik. Dan yang kesembilan pendekatan kesejarahan, yaitu pendekatan yang mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh bagi peserta didik sehingga peserta didik bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa masa lalu tersebut. Dan yang ke-10 pendekatan tematik. Pendekatan tematik yaitu pendekatan yang dikembangkan untuk memberikan wawasan peserta didik yang komprehensif terhadap tema yang ditampilkan. Misalnya tema lingkungan hidup, hasil pembangunan, demokrasi dan sebagai bisa dikembangkan pada pemahaman peserta didik yang lebih komprehensif. Dan yang keempat pendekatan CTL atau contextual teacher and learning. Pendekatan kontekstual ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapan dalam kehidupan mereka. Dan yang ke-12 pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dimana peserta didik dalam proses belajar memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian. Kemudian yang ke-13 itu pendekatan kuantum, dan pendekatan terakhir yaitu pendekatan kooperatif, yaitu menerapkan keterampilan-keterampilan kooperatif agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya, dengan menekankan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran, kemudian mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Materi yang bisa saya bagikan, terima kasih.